Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mempelajari materi selanjutnya, yaitu goals kita atau capaian kita yang kedua adalah terkait materi keseimbangan cairan dan elektrolit. Di pertemuan ini, yaitu pertemuan pertama di CPMK kedua, kita akan bahas sedikit tentang peran keseimbangan cairan dan elektrolit dalam fungsi neuromuskular. Jadi di sini adalah sistemnya asinkron, jadi teman-teman nanti silahkan. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan materi kita, yaitu materi capaian kedua, di sini dengan mata kuliah fisiologi, yang akan membahas tentang peran keseimbangan cairan dan elektrolit dalam fungsi neuromuskular. Jadi di sini ini adalah capaian kita yang kedua dengan materi pertemuan pertama. Pertemuan pertama di capaian 2, kita akan bahas tentang keseimbangan dan elektrolit. Ya, ini kita akan membahas cairan dan elektrolit dalam fungsi neuromuskular. Oke, jadi di sini kita dengan metode asinkron, teman-teman bisa mendengarkan nanti dengan di kos masing-masing atau di rumah masing-masing dan dalam waktu yang bebas mau dilakukan kapan. Tapi di sini nanti di akhir akan ada penugasan, jadi silakan teman-teman disesuaikan dengan deadline dari penugasannya. Nanti penugasan akan saya jelaskan di akhir. Oke, kita bahas di sini yang pertama, yaitu kompartemen cairan tubuh atau body fluid compartments. Jadi teman-teman bisa lihat bahwa komposisi tubuh antara wanita dan pria di sini sangatlah berbeda. Apa saja bedanya? Jadi yang pertama, teman-teman bisa lihat bahwa di wanita itu ada 45% solids atau padatan, yaitu terdiri dari lemak, lalu ada protein, lalu ada mineral dan tulang. Sedangkan 55%-nya adalah cairan atau fluids. Sedangkan pada pria, 40% padatan dan 60% cairan. Cairan di sini paling banyak pada pria dibanding wanita. Perbedaan ini karena pria cenderung memiliki massa otot yang lebih banyak, yang menyimpan lebih banyak air, dibandingkan wanita justru cenderung memiliki lemak tubuh yang tinggi, yang mengandung lebih sedikit air. Teman-teman di sini juga bisa lihat ada intracellular fluid atau ICF dan ada extracellular fluid atau ECF. Untuk perbandingan keduanya, yang paling banyak adalah intracellular fluid atau ICF. ICF di sini besarannya adalah 2/3, di mana isinya adalah ion-ion seperti kalsium, magnesium, dan fosfat. Untuk intracellular fluid di sini, teman-teman bisa lihat dia tersebar pada jaringan tisu dan pembuluh darah. Di sini, jaringan tisu dan pembuluh darah di sini berkolaborasi, mekanismenya saling bekerja, di mana pembuluh darah di sini itu 20%-nya didapati dari extracellular fluid atau ECF. Di sini besarannya adalah sepertiga, di mana 80%-nya adalah interstitial fluid, sedangkan 20%-nya adalah dari pembuluh darah. Di sini isinya ada plasma darah, ada interstitial, ion Na+, Cl- dan HCO3-. Saya ulangi lagi, jadi 2/3 isinya adalah ICF, intracellular fluid, yang tersebar di jaringan tisu. Sepertiga di sini, atau ECF, extracellular, tersebar di 80% adalah interstitial fluid, letaknya adalah di luar jaringan tisu, sedangkan 20%-nya adalah di bagian pembuluh darah. Dan antara jaringan tisu dan pembuluh darah di sini saling bermekanisme satu sama lain. Itu adalah isi atau kompartemen dari cairan tubuh manusia. Selanjutnya, kita akan bahas tentang regulasi homeostasis cairan terhadap cairan elektrolit dan regulasi dari cairannya dan cairan elektrolit. Di sini teman-teman bisa lihat bahwa yang pertama adalah ginjal atau kidney. Jadi di sini ginjal itu mengatur ekskresi air dan elektrolit. So kidneys in here
The function is regulate water and electrolyte excretion. Sementara hormon, di sini dia ada tiga. Yang pertama ada antidiuretik hormon atau ADH. Fungsinya untuk meningkatkan reabsorpsi air di ginjal. Lalu ada aldosteron, yaitu meningkatkan reabsorpsi natrium atau Na+, sehingga air ikut tertahan. Dan ada ANP atau atrial natriuretic peptida. Di sini fungsinya untuk peningkatan ekskresi natrium dan air. So, in hormone, in here have three. The first is antidiuretic hormone. So, the function is increase water reabsorption in the kidneys. And then aldosterone, increase natrium or Na+, reabsorption and therapy retaining water. And the last is atrial natriuretic peptide atau or INP. The function is increase natrium and water excretion. Jadi itu tadi yang kedua ada hormon. Dan ketiga adalah adanya tekanan osmotik dan hidrostatik. Jadi di sini fungsinya adalah menjaga distribusi cairan antara kompartemen. Jadi di sini bagi fisioterapi, regulasi ini sangat penting karena perubahan cairan dapat mengganggu tekanan darah, fungsi paru, dan daya tahan pasien saat latihan. So, the last is osmotic and hydrostatic pressure. So this is maintenance fluid distribution between compartments, and for physiotherapists, this regulation is important because fluid change can affect blood pressure, lung function, and patient endurance during exercise. Kita masuk ke materi selanjutnya. Jadi di sini selanjutnya adalah ada beberapa gangguan keseimbangan cairan atau fluid balance disorder. Jadi di sini ada tiga. Yang pertama adalah dehidrasi, lalu yang kedua adalah overdehidrasi, dan yang ketiga adalah odem atau edema. Jadi yang pertama dehidrasi atau dehydration adalah penurunan volume cairan. Di sini bisa terjadi karena kelelahan, lalu ada pusing sehingga ada penurunan performa latihan biasanya pada atlet. Lalu overdehidrasi di sini kelebihan cairan. Efeknya adalah edema dan sesak napas. Dan terakhir di sini ada edema yaitu akumulasi cairan interstitial sehingga membatasi gerak sendi, nyeri dan mempengaruhi latihan pada fisioterapi. Terus teman-teman di sini bisa lihat di sini adalah ada chart atau skala MI heat rate yaitu urine color chart. Jadi di sini teman-teman bisa lihat berdasarkan warna urin kira-kira kita bisa mendeteksi dini apakah kita itu sudah terdehidrasi dengan baik atau belum. Apakah ternyata kita tuh kurang air ataukah ternyata kita sangat-sangat kekurangan air. Jadi teman-teman bisa lihat di sini bahwa ada 1 sampai 8 skala di mana di sini ketika urin kita di warna 1, 2 atau 3 di sini kita masih terdehidrasi dengan cukup. Lalu posisi 4, 5, 6 di sini teman-teman bisa lihat di sini adalah mulai waspada. Kalau urin kita semakin menggelap atau semakin berwarna kuning itu tandanya kita kurang air, kita kurang asupan mineral. Dan di skor 7 hingga 8 di sini adalah kita sangat-sangat perlu untuk asupan cairan. Jadi di sini sudah masuk ke dehidrasi atau kekurangan cairan. Jadi teman-teman nanti silahkan lihat di urin masing-masing apakah teman-teman masuk di skala 1, 2, 3 atau bahkan di skala 7 atau 8. Seperti itu ya. Selanjutnya adalah gangguan keseimbangan yang kedua, yaitu yang pertama ada hiponatremia dan hipernatremia. Jadi di sini teman-teman kemarin saya sudah jelaskan bahwa hipo adalah kekurangan, sedangkan hiper adalah kelebihan. Di sini ada tulisan natremia atau natrium. Apa sih fungsi natrium itu? Jadi fungsi natrium yang pertama adalah
mengatur keseimbangan cairan dan elektrolit. Lalu yang kedua, mengatur tekanan darah. Yang ketiga, membantu fungsi saraf atau neurotransmisi. Dan keempat, itu untuk mendukung kontraksi otot. Dan terakhir, untuk menjaga keseimbangan asam dan basa. Jadi fungsinya tadi ada 5, saya ulangi. Mengatur keseimbangan cairan dan elektrolit, mengatur tekanan darah, membantu fungsi syaraf atau neurotransmisi, mendukung kontraksi otot, dan menjaga keseimbangan asam basa. Di sini, hipo adalah kekurangan dan hiper adalah kelebihan. Yang pertama, hipo atau hipernatremia. Di sini kekurangan dari natrium, sedangkan hiper adalah kelebihan natrium. Kedua ini dapat memiliki pengaruh atau efek, yaitu mempengaruhi kesadaran fungsi syaraf. Karena tadi di awal saya jelaskan bahwa natrium itu sangat berpengaruh terhadap neurotransmitter. Jadi di sini dengan kandungan natrium yang tidak stabil, dia maupun kekurangan dan kelebihan, dia dapat mempengaruhi kesadaran dan fungsi syaraf. Itu yang pertama. Yang kedua adalah ada hiperkalemi atau hipokalemi. Jadi di sini merupakan gangguan kontraksi otot yang bisa menyebabkan kram bahkan aritmia jantung atau henti jantung. Di sini teman-teman bisa lihat, ini adalah pola EKG. Teman-teman di sini bisa lihat, ini nanti akan diajarkan di mata kuliah ASDF lanjut. Jadi di sini kita hanya perkenalan saja. Pada EKG di sini ada berbagai macam gelombang. Ada gelombang PR yang terdiri dari PQR, lalu ada gelombang S, gelombang T, dan gelombang U. Teman-teman bisa lihat di sini, ada keterangannya. Saat hiperkalemi, di sini teman-teman lihat bisa lihat pada gelombang P, dia akan flat atau turun. Pada hipokalemi tahap 1, yang turun adalah gelombang T. Sedangkan di kalemi 2 yang bermasalah adalah gelombang ST. Teman-teman bisa lihat. Jadi, apa sih hiperkalemi? Jadi hiperkalemi ini dia akan kekurangan atau kelebihan yang akan menyebabkan gangguan kontraksi otot, kram bahkan aritmia pada jantung. So in here, the electrolyte imbalance disorder, the first one is hyponatremia or hypernatremia. This is the affects continuous and nerve function. So the function of the natrium, the first is regulate fluid and electrolyte balance, and the second is regulates blood pressure, and then assist nerve function or neurotransmission, and then supports muscle contraction, and the last is maintenance acid-base balance. So the second one about electrolyte imbalance disorder is hypokalemi or hyperkalemia. This phase or this phenomena is make disrupt muscle contraction, cramp, and even cardiac arrhythmia. Lanjut ke materi selanjutnya. Jadi di sini ada dampak ketidakseimbangan cairan elektrolit pada tubuh. Atau di sini apa saja efek ketika cairan tubuh dan elektrolit tubuh kita tidak seimbang. Di sini teman-teman bisa lihat, yang pertama adalah adanya fatigue atau kelelahan, dehidrasi, dan elektrolit. Mekanismenya dehidrasi sehingga volume plasma menurun, dan dia curah jantung menurun, dan oksigen jaringan juga menurun. Lalu elektrolit yang tidak seimbang sehingga menyebabkan metabolisme otot yang tidak efisien dan termoregulasi terganggu. Tinjauan fisiologisnya, teman-teman di sini bisa baca bahwa cairan tubuh berfungsi mempertahankan volume darah dan distribusi oksigen, lalu elektrolit berperan dalam metabolisme energi otot, dan kekurangan cairan mengganggu keseimbangan tubuh. Contohnya di sini atau manifestasinya adalah mudah lelah, lalu pusing atau vertigo, takikardi, dan hipotensi
ortostatik. Jadi di sini teman-teman, kondisi fatigue ini berarti kelelahan yang berlebihan dan rasa kurang energi yang tidak selalu hilang. Maksudnya adalah kalau kita kelelahan biasa, dengan kita beristirahat, itu rasa lelahnya akan hilang. Berbeda dengan fatigue di sini. Jadi fatigue ini walaupun kita sudah istirahat, tapi rasa capeknya tidak hilang. Melainkan suatu keadaan klinis yang bisa terkait dengan fisik ataupun mental atau bahkan keduanya. So, fatigue refers to excessive tiredness and feeling of lack of energy, which doesn't always go away with rest. Fatigue is not just normal tiredness, but rather a clinical condition that can be physical, mental, or both of them. Jadi tadi saya jelaskan di sini ada yang namanya takikardi. Jadi takikardi adalah bagaimana denyut jantung kita itu lebih cepat dari biasanya. Yang rata-rata itu 60 hingga 100 kali per menit. Tapi pada kondisi takikardi di sini adalah lebih dari 100 kali per menit saat istirahat. Sedangkan hipertensi ortostatik adalah kondisi ketika tekanan darah justru meningkat secara berlebihan saat seorang berpindah dari posisi berbaring ke berdiri. Hal ini terjadi karena adanya hipervolemia atau kelebihan cairan tubuh. So, tachycardia means is the heart rate too high, more than 1000 per minute when our body rests. Jadi seperti itu. Jadi takikardia adalah tekanan denyut jantung kita itu lebih dari 100 kali per menit saat istirahat. Sedangkan orthostatic hypertension is a condition where blood pressure increases excessively when someone moves from a lying to a standing position. This occurs due to hypervolemia or excess fluid in the body. Selanjutnya, ini adalah kondisi yang kedua, yaitu kram pada otot yang berulang-ulang. Di sini, karena kontraksi otot membutuhkan kalsium, lalu ada magnesium, yang jadi di sini teman-teman bisa lihat ada natrium yang bisa menyebabkan atau proses dari keseimbangan pada otot secara fisiologis. Lalu di sini Ca2+ atau kalsium yang dibutuhkan untuk interaksi aktin miosin, sementara kalium tadi dan natrium di sini untuk keseimbangan, dan magnesium sebagai kofaktor ATP atau ATPase penting untuk relaksasi otot. Jadi di sini ketika tubuh mengalami gangguan cairan dan elektrolit, seperti saat dehidrasi karena banyak keringat atau diare atau muntah, maka keseimbangan ion-ion penting dalam darah ikut terganggu. Ion seperti natrium, kalsium, kalium, dan magnesium berperan besar pada pengaturan kerja otot. Proses kontraksi otot normal terjadi ketika ion-ion kalsium ini masuk ke serat-serat otot. Proses kontraksi normal terjadi ketika ion kalsium masuk ke serat otot sehingga otot bisa berkontraksi. Lalu ion kalium dan magnesium membantu otot untuk kembali rileks. Jika salah satu ion ini jumlahnya tidak seimbang, maka mekanisme kontraksi relaksasi akan kacau. Akibatnya, otot bisa terus berkontraksi tanpa bisa kembali rileks atau sering disebut dengan kram. Dengan kata lain, dehidrasi dan ketidakseimbangan elektrolit membuat sistem saraf dan otot menjadi lebih sensitif dan mudah menegang sehingga timbul kram pada otot. So, when the body experiences fluid and electrolyte imbalance, such as dehydration due to excessive sweating, diarrhea, or vomiting, the balance of important ions in the blood is disrupted. So, ions such as sodium, potassium, calcium, and magnesium play a major role in regulating muscle function.
Normal muscle contraction occurs when calcium ion enter the muscle fibers, allowing the muscle to contract, and potassium and magnesium ions help the muscle relax. If any of these ions are imbalanced, the contraction and relaxation mechanism becomes disrupted. As a result, the muscle can continue to contract without relaxing, which we experience as muscle cramp. Furthermore, when the body loses a lot of fluids, blood flow to the muscle is reduced. This results in insufficient oxygen and nutrient reaching the muscle. This condition makes the muscle tire more quickly and makes them more susceptible to cramps. In other words, dehydration and electrolyte imbalance make the nervous system and muscle more sensitive and easily tense, leading to muscle cramps. Seperti itu ya teman-teman. Lalu di sini ada tremor. Tremor juga terjadi karena adanya gangguan keseimbangan cairan dan elektrolit yang mempengaruhi fungsi syaraf dan otot. Ion-ion yang saya jelaskan tadi, yang fungsinya adalah menghantarkan impuls, yaitu impuls listrik dari syaraf ke otot. Bila jumlahnya tidak seimbang, sinyal syaraf menjadi tidak stabil sehingga otot berkontraksi secara berulang dan tidak terkendali. Akibatnya, gerakan tangan atau bagian tubuh tertentu tampak bergetar meskipun tidak sedang melakukan aktivitas berat. Jadi, tremor ini, ketika tangan kita tremor atau kaki kita tremor, itu biasanya terjadi karena adanya sistem syaraf atau pengantaran impuls ini yang tidak seharusnya karena adanya gangguan di ion-ion seperti kalium, natrium, dan magnesium, seperti itu. So the tremors can occur due to the disturbance in fluid and electrolyte balance, which affect nerve and muscle function. Ions such as sodium, potassium, calcium, and magnesium play a vital role in transmitting electrical impulse from nerves to muscle. When these levels are imbalanced, nerve signal become unstable, causing muscle to contract rapidly and uncontrollably. This causes the subtle vibration known as tremors. Dehydration and fatigue can also worsen the condition as the body lacks energy and the nervous system become more sensitive. As a result, hand movement or certain body part appear to tremble even when no strenuous activity is taking place. Seperti itu. Selanjutnya adalah edema atau pembengkakan. Di sini bisa mengakibatkan aspek yaitu cedera atau jatuh mobilitas. Jadi di sini pembengkakan atau edem, teman-teman bisa lihat di sini adalah gambarnya. Jadi pembengkakan di sini atau edema dapat terjadi saat cairan elektrolit terganggu karena keseimbangan cairan dalam luar pembuluh darah yang tidak stabil. Misalnya kadar natrium terlalu tinggi, tubuh menahan lebih banyak air sehingga cairan keluar ke jaringan dan menumpuk. Jadi selain itu, jika fungsi ginjal terganggu atau tekanan darah meningkat, cairan makin mudah berkumpul di jaringan. Akibatnya terbentuklah pembengkakan yang terlihat pada bagian tubuh tertentu. So, the swelling or edema can occur when fluid and electrolyte imbalance occur due to an imbalance in the fluid balance inside and outside the blood vessel. For example, if sodium levels are too high, the body retains more water and causing fluid to leak into the tissue and accumulate. Furthermore, if kidney atau ginjal, kidney function is impaired or blood pressure is high, fluid can more easily accumulate in the tissue. And this result in visible swelling in the certain areas of the body. Jadi itu adalah beberapa akumulasi cairan-cairan yang tidak terdistribusikan dengan baik, dia akan berkumpul menjadi satu dan menjadi odem atau pembengkakan.
Selanjutnya, yang terakhir adalah palpitasi. Teman-teman di sini bisa baca palpitasi atau rehabilitasi bagian kardiopulmonal. Teman-teman bisa baca mekanisme dan tinjauannya sendiri. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang palpitasi. Jadi palpitasi ini terjadi ketika irama listrik jantung tidak stabil. Lagi-lagi kita menemukan hasil dari EKG. Dan jantung berdetak lebih cepat, lebih kuat, atau bahkan tidak teratur. Kondisi ini bisa dipicu oleh ketidakseimbangan elektrolit seperti natrium, kalium, atau kalsium yang mengganggu hantaran impuls jantung. Selain itu, faktor lain seperti stres, kecemasan, konsumsi kafein atau kopi, dehidrasi, anemia, atau gangguan hormon juga dapat membuat jantung bekerja lebih keras. Akibatnya seseorang merasakan sensasi berdebar di dada atau leher yang dikenal sebagai palpitasi. Jadi berdebar yang berlebihan ini namanya adalah palpitasi. So the palpitation occur when the heart's electrical rhythm becomes unstable, causing it to beat faster, harder, or irregularly. So this condition can be triggered by an imbalance of electrolytes such as sodium, potassium, or calcium, which interfere with the condition of heart impulse. Additionally, other factors such as stress and then anxiety, caffeine consumption, and dehydration or anemia, or maybe hormonal imbalance can also make the heart work harder. As a result, a person feels a pounding sensation in the chest or neck and known as a palpitation. Oke, jadi itu adalah materi kita hari ini. Materinya kita terkait tentang keseimbangan cairan dan elektrolit pada tubuh kita. Selanjutnya adalah saya akan menjelaskan tugas. Jadi teman-teman nanti silahkan melihat atau menganalisis urin masing-masing selama 2 hari berturut-turut. Teman-teman silahkan nanti mendokumentasikan dengan memfoto. Silahkan nanti bisa diberikan di mungkin aqua gelas yang dipotong atau intinya tempat yang ditaruh urin itu harus bening ya. Harus clear, harus bening. Jadi kita bisa melihat warna dari urin masing-masing. Selama 2 hari teman-teman silahkan catat secara 2 hari berturut-turut, berturut-turut silahkan dicek. Nanti saya akan sediakan tabel form pelaksanaannya, lembar kerjanya saya akan upload di Spada. Teman-teman nanti beberapa hal yang perlu dicek. Yang pertama adalah warna atau color dan didokumentasikan berupa foto. Lalu yang kedua adalah beberapa faktor nanti sudah saya sediakan. Berapa kali buang air kecil, minumnya berapa liter, dan lain sebagainya. Nomor 3, silahkan dibandingkan antara hari pertama versus hari kedua. Nanti akan ada 2 tabel. Tabel hari pertama isinya dokumentasi foto-foto urin serta teman-teman klasifikasikan di warna berapa urin teman-teman ini. Di hari kedua juga sama, teman-teman silahkan dianalisis urinnya pada nomor berapa warnanya. Nanti teman-teman bisa lihat di situ ada petunjuknya juga. Nanti ada skala 1 sampai 3, 4 sampai 6, dan 7 dan 8. Teman-teman sesuaikan dengan warnanya masing-masing, difoto, dimasukkan dalam Microsoft Word, dalam format Word. Jadi lembar kerjanya silahkan diunduh, teman-teman kerjakan di situ, diberikan nama dan NIM, nanti dikumpulkan. Ini hari apa? Ini hari Senin. Dikumpulkannya adalah maksimal hari Minggu, jam 12 siang. Silahkan dikumpulkan di Spada nanti. Lalu di akhir nanti akan ada kesimpulan. Kesimpulannya adalah perbandingan dari hari pertama dan kedua. Teman-teman silahkan beri kesimpulan dan berikan rekomendasi. Oh ternyata urinku sudah bagus. Warnanya sudah
angka 1, berarti saya harus maintenance atau harus mempertahankan ini. Oh, urin saya di nomor 6, berarti saya masuk hampir ke area dehidrasi. Berarti sarannya adalah saya perlu minum lebih banyak daripada biasanya. Oke, jadi nanti silahkan teman-teman cek di Spada masing-masing untuk lembarnya. Ada dua versi, two version, the bahasa first and the second is English. Jadi nanti silahkan teman-teman sesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Bisa menggunakan bahasa atau you can use the English version. Jadi nanti dan di English version juga sudah dijelaskan instructionnya seperti apa, objektifnya seperti apa, dan isi tabelnya seperti apa. Oke, jadi itu saja yang dapat saya sampaikan. Silahkan tugasnya dikerjakan masing-masing dengan baik, terstruktur, dan benar. Itu saja materi pada hari ini. Untuk minggu depan, kita masuk sesuai jam perkuliahan kita. Dan kita akan evaluasi bagaimana warna urin teman-teman sesuai hasil foto. Oke, itu saja yang dapat sampaikan. Bila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.